Nama saya Joshua Ferdinand Pakpahan dari kelas 11 MIPA 5, asal sekolah SMA 2 Negeri Muara Bungo. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 ensiklip ajaran sosial gereja. Yang terdiri dari yang pertama yaitu Rerum Novarum, yang kedua Mater et Magistra, yang ketiga Pacem in Terris, dan yang terakhir adalah Justis in Mundo. Yang pertama Rerum Novarum, yang berarti hal-hal baru. Rerum Novarum sendiri adalah ensiklip pertama ajaran sosial gereja yang diterbitkan oleh Paus Leo ke-13 pada 15 Mei 1891. Ensiklik Rerum Novarum berisi tentang kondisi para buruh dunia. Ensiklik ini merupakan ensiklik pertama yang membahas tentang keadilan sosial secara sistematis. Ensiklik ini mengangkat perubahan-perubahan sosial yang ditimbulkan karena ketidakadilan universal. Pada ensiklik ini, Paus Leo menceritakan tentang parahnya eksploitasi yang ditimbulkan dari kapitalisme karena perkembangan industri, lalu bangkitnya sosialisme dan Marxisme. Makna dari ensiklip ini adalah pembelaan terhadap hak-hak buruh, pentingnya dari keadilan dan solidaritas, serta meneguhkan hak kodrati dan kepemilikan pribadi yang didasarkan dari hak kodrat serta hukum kodrat yang berlaku. Yang kedua adalah ensiklik Mater et Magistra, yang memiliki arti ibu dan guru. Ensiklik ini merupakan ensiklik ketiga yang dikeluarkan oleh para paus. Ensiklik ini ditulis oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 15 Mei 1961. Ensiklik ini merupakan peringatan dari 70 tahun diterbitkannya Rerum Novarum. Ensiklik ini berisi tentang ketidakadilan yang terjadi di dunia. Paus menceritakan terjadinya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara negara miskin dan negara yang kaya, yang menimbulkan jurang antara kedua atau lebih dari negara tersebut. Ketidakseimbangan membuat rakyat menderita, yang menyebabkan keprihatinan gereja meningkat atas ketidakadilan yang terjadi di berbagai negara-negara, yang menimbulkan kecemasan dan keprihatinan oleh negara-negara, serta membuat gereja ikut dan ambil bagian dalam peran untuk membantu negara-negara sesama yang menderita kemiskinan tersebut. Perbedaan tersebut ditimbulkan karena terjadinya perkembangan teknologi yang menyebabkan berubahnya sebuah pasar dan menyebabkan perdagangan yang membuat sebuah ketidakadilan. Makna dari ensiklik ini, kita sebagai umat Katolik diajak untuk meniadakan dan mengurangi ketidakadilan yang terjadi di dunia ini dengan menerapkan sistem ketertiban dan tata tertib keadilan dunia. Yang ketiga ada ensiklik Pacem in Terris, yang berarti damai di bumi. Ensiklik ini diterbitkan oleh Paus Yohanes ke-23 pada 11 April 1963. Ensiklik ini merupakan ensiklik pertama yang dikeluarkan setelah dibukanya kembali Konsili Vatikan kedua. Ensiklik ini berisi tentang perdamaian perang. Paus menceritakan kondisi bumi yang sudah diwarnai dengan berbagai-bagai perang yang sudah terjadi di dunia ini. Mulai dari perang yang dapat menimbulkan kerusakan hingga perang yang dapat menimbulkan yang tidak menimbulkan kerugian. Perang bersenjata, serta ada juga perang yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi seperti perang yang menggunakan nuklir. Perang-perang yang terjadi di bumi ditimbulkan dari keadaan yang ditimbulkan karena rasisme, kebrutalan ideologi dan ideologi Marxisme, serta ketidaksenjangan sosial.
Dalam ensiklip ini memaknai bahwa proses pengambilan secara demokrasi dapat memajukan kesejahteraan umum serta mengurangi terjadinya konflik yang terjadi antar dunia-dunia yang dapat menciptakan sebuah perdamaian dan keseimbangan. Yang keempat adalah ensiklik Justice in Mundo, yaitu ensiklik yang memiliki arti keadilan di dunia. Ensiklik ini merupakan hasil dari sinode para uskup pada tahun 1971 oleh uskup di Roma. Ensiklik ini berisi tentang suara-suara dari masyarakat dari sebuah negara berkembang yang menuntut dari kemiskinan dan penindasan. Mereka berharap terjadinya perdamaian sejati yang diciptakan oleh suatu dunia. Melalui ensiklik ini, gereja menyerukan suara untuk dunia untuk menciptakan suatu gerakan konkret dan tegas untuk menciptakan sebuah keadilan bagi semua rakyat di dunia ini. Gereja sebagai wajah Kristus dituntut untuk menyebarkan kerajaan Allah yang diwujudkan melalui penyebaran keadilan. Untuk menciptakan sebuah keadilan, gereja mewujudkan hal tersebut melalui penyebaran sukacita Injil. Dalam hal ini, gereja menegaskan bahwa sebuah keadilan dapat diwujudkan melalui penerapan dari penghormatan terhadap hak-hak hidup dan hak-hak perempuan, serta mewujudkan pendidikan keadilan. Ensiklik ini memaknai bahwa pembebasan hak-hak dalam dunia untuk menciptakan suatu keadilan dalam dunia untuk mensejahterakan masyarakat, menciptakan suatu kerajaan Allah melalui sebuah keadilan. Yang kelima yaitu ensiklik Caritas in Veritate, yaitu memiliki arti kasih dalam kebenaran. Ensiklik ini ditulis oleh Paus Benediktus ke-16 yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni 2009. Ensiklik ini berbicara tentang perkembangan integral manusia dalam kasih dan kebenaran. Ensiklik ini mendiskusikan krisis finansial global dalam konteks meluasnya relativisme pandangan Paus melalui kategori-kategori tradisional kekuasaan pasar, yaitu terdapat dalam sayap kanan yaitu kapitalisme dan kekuasaan negara sayap kiri yaitu sosialisme. Ensiklik ini memaknai bahwa setiap keputusan ekonomi memiliki konsekuensi moral. Paus mendekatkan pengelolaan ekonomi yang berfokus pada martabat manusia. Sekian penjelasan saya tentang ensiklik ajaran sosial gereja. Terima kasih.